Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, akhirnya Fang Yuan selesai mengumpulkan material untuk menyempurnakan Gu Segudang Diri, dan bahkan di akhir part kita juga menemukan bahwa Gu Segudang Diri telah rampung disempurnakan. Ini adalah lonjakan yang besar. Apalagi penyempurnaan itu hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Ya, ini benar-benar menjadi keuntungan besar bagi Fang Yuan karena dia tidak perlu buang-buang material. Lalu langkah apa lagi yang akan Fang Yuan ambil kali ini dan tantangan apa lagi yang akan Fang Yuan hadapi? Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 312. Di Tanah Langya, tepatnya di dalam benua awan, gerakan pembunuh abadi segudang tangan raksasa. Fang Yuan kini melayang di udara. Auranya meledak keras saat tangan raksasa muncul entah dari mana dan menghantam ke tanah awan. Seketika, arus udara menyembur keluar ketika telapak tangan besar itu turun bagaikan gunung yang jatuh, lalu menghantam tanah awan dengan dahsyatnya. Benua awan dirancang langsung oleh Langya, terbentuk dari tanah awan dan mampu mengapung di udara tanpa pernah jatuh. Tetapi karena segudang tangan raksasa yang Fang Yuan gunakan, tanah awan hancur dan runtuh. Tentu saja Fang Yuan hanya menguji gerakan pembunuhnya dan tidak berniat menghancurkan benua awan. Jadi Fang Yuan sudah meminta Langya untuk melakukan persiapan hingga dalam sekejap benua awan dapat pulih kembali. Melihat hasil serangannya, Fang Yuan tampak mengangguk dan puas. Dengan Gu Segudang Diri, tangan raksasa jauh lebih mudah untuk digunakan sekarang, gumam Fang Yuan. Di masa lalu, untuk menggunakan segudang tangan raksasa, Fang Yuan harus lebih dahulu mengaktifkan gerakan pembunuh itu, lalu menyimpan jalur kekuatan di dalam aperturnya. Selanjutnya, dengan menggunakan jiwa-jiwa jalur kekuatan itu, Fang Yuan dapat melepaskan kekuatan dari tangan raksasa. Proses ini sangat panjang dan merepotkan. Jika Fang Yuan tidak menyimpan jiwa jalur kekuatan di dalam aperturnya, ia tidak akan bisa menggunakan tangan raksasa dalam pertempuran. Sementara, jiwa jalur kekuatan sendiri tak bisa disimpan selamanya, karena setelah esensi energi mereka habis, mereka juga akan hilang. Jadi, metode ini hanya bisa digunakan di dalam pertempuran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Meskipun tangan raksasa itu kuat, tetapi kelemahannya juga sangat besar. Ini menjadi alasan kenapa Fang Yuan sangat jarang menggunakan gerakan ini. Tetapi sekarang, kelemahan ini langsung teratasi setelah Fang Yuan mendapatkan Gu Segudang Diri. Di masa lalu, menggunakan gerakan pembunuh segudang diri membutuhkan Gu dalam jumlah besar. Tetapi sekarang aku hanya perlu menggunakan Gu Segudang Diri. Dengan begitu, segudang tangan raksasa hanya membutuhkan Gu Segudang Diri sebagai inti dan ditambah dengan beberapa Gu pendukung lainnya. Totalnya bahkan tidak lebih dari 30 Gu. Ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan gerakan pembunuh sebelumnya. Yap, setelah memperbaiki Gu Segudang Diri, Fang Yuan memodifikasi segudang tangan raksasa menjadi versi baru dengan Gu Segudang Diri sebagai Gu inti. Gu Diri sudah tidak diperlukan lagi di dalam gerakan segudang tangan raksasa, dan ini berarti Gu Diri bisa digunakan untuk aspek lainnya. Sebenarnya, segudang tangan raksasa masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Jika kecepatannya kurang, aku bisa menambahkan Gu Fana untuk menutupi kelemahan itu. Aku juga bisa menambahkan Gu Jiwa agar tangan raksasa mampu menangkap jiwa. Lebih jauh, kekuatan tangan raksasa hanya dibatasi oleh tanda dao jalur kekuatanku. Aku bisa terus memperkuatnya jika itu memungkinkan.
Saat ini, kekuatannya ada di peringkat 7, tetapi ini belum mencapai puncaknya. Itu karena tanda Dao di dalam tubuhku tidak bisa menopang kekuatannya lebih besar. Fang Yuan baru saja memulai modifikasi dari segudang tangan raksasa. Setelah mengganti Gu Inti dari gerakan pembunuh ini, maka ada semakin banyak ruang untuk peningkatan yang terbuka lebar. Selain itu, latihan hari ini bukan hanya tentang tangan raksasa dari jalur kekuatan Fang Yuan, tetapi Fang Yuan juga sedang menguji formasi super abadi pertahanan milik Sekte Langya. Sebelumnya ketika Feng Jiuge menyerang, formasi ini sangat berguna. Ia menyelamatkan banyak manusia berbulu dan membantu Sekte Langya melewati masa sulit itu. Feng Jiuge menggunakan lagu separasi berkali-kali untuk menyerang formasi. Namun Fang Yuan kini sudah mengantisipasinya. Dia membagi formasi menjadi banyak lapisan. Feng juga memang berhasil memisah-misahkan lapisan itu, tetapi tidak pernah mencapai intinya. Sekarang, Fang Yuan tidak hanya memodifikasi segudang tangan raksasa, tetapi juga memperluas jangkauan dari formasi abadi ini hingga meliputi seluruh Sekte Langya. Dan setelah selesai menguji segudang tangan raksasa dan juga formasi ini, Fang Yuan kini beralih pada persoalan yang lebih penting. Gerakan pembunuh abadi, segel pelindung arus balik. Gerakan pembunuh ini menentukan batas kekuatan Fang Yuan. Karena hanya menggunakan gerakan ini, Fang Yuan bisa bertarung melawan peringkat 8. Saat ini, inti dari gerakan pembunuh adalah domain terpencil, sungai arus balik tepatnya. Lalu ditambahkan dengan Gu segudang diri, Gu kekuatan, Gu menarik air, dan ditambahkan lebih dari sekitar 100 Gu fana. Meskipun kalau dilihat itu lebih kompleks daripada segudang tangan raksasa, tetapi gerakan ini jauh lebih sederhana dibandingkan versi lama dari segel pelindung arus balik. Setelah menyederhanakan gerakan pembunuh ini, tingkat keberhasilan aktivasinya meningkat tajam, membuatnya jauh lebih praktis untuk digunakan di dalam pertempuran. Selama pertempuran di Gurun Hantu Hijau, aku disergap dan tidak dapat menggunakan segel pelindung arus balik. Kini waktu aktivasi telah menyusut drastis, dan aku seharusnya mampu menghadapi sebagian besar serangan seperti waktu itu. Namun, aku tidak bisa lagi menyembunyikan modifikasi segel pelindung arus balikku dan memasang jebakan seperti sebelumnya saat melawan Jinglan. Trik yang kupakai saat itu hanya berhasil sekali dan tidak mungkin bisa kugunakan lagi di waktu yang berbeda. Fang Yuan sendiri memikirkan itu merasa sedikit menyesal. Meskipun segel pelindung arus balik kini lebih mudah untuk digunakan berkat banyaknya modifikasi yang telah ia buat, tetapi ini adalah batas Fang Yuan saat ini. Menambahkan lebih banyak Gu Immortal ke dalam formasi hanya akan menjadi perkara yang lebih sulit. Ia tidak bisa lagi menjebak lawan seperti sebelumnya, atau membuat segel pelindung arus balik versi yang baru di dalam waktu yang singkat. Jadi setelah melakukan penyederhanaan ini, Fang Yuan segera kembali ke pengasingan. Dia menyimpulkan gerakan pembunuh yang lain. Walaupun saat ini Fang Yuan tampak tenang, di dalam hatinya dipenuhi dengan tekanan. Melawan kekuatan besar seperti pengadilan surgawi, memangnya siapa yang tidak merasa tertekan? Penyempurnaan Gu segudang diri bukan hanya untuk memperkuat beberapa gerakan pembunuh semata. Motif sejati Fang Yuan adalah untuk menciptakan variasi ketiga dari segel Luopo. Sebelumnya aku pernah dipengaruhi oleh gerakan pembunuh abadi Lu Weiyin dan menjalani 3 kehidupan. Mimpi-mimpi itu amatlah misterius, terutama di kehidupan ketiga, yang mana mimpi itu memberikan inspirasi besar untuk menyusun segel Luopo. Tetapi dulu,
banyak rintangan besar menghalangi. Kini Gu Segudang Diri ibarat jembatan yang memungkinkan aku untuk melampaui semua halangan itu menuju keberhasilan. Fang Yuan merasakan kegembiraan dalam hati. Meski reputasinya meningkat setelah menundukkan Jinglan dan menekan Feng Jiuge, Fang Yuan sendiri tahu bahwa dia masih kalah dari Feng Jiuge dalam banyak aspek. Feng Jiuge bisa bertarung di tingkat peringkat 8 karena memang akumulasi tanda dao jalur suara miliknya sangat dalam. Dan itu membuat dia mampu menandingi para ahli peringkat 8 yang sejati. Bahkan tanpa Gu Immortal jalur suara peringkat 8, gerakan pembunuhnya sudah mampu mencapai taraf kuasi peringkat 8. Semua itu terjadi berkat amplifikasi tanda dao yang dia punya. Sebaliknya, Fang Yuan hanya mampu menandingi peringkat 8 dengan mengandalkan banyaknya tanda dao di dalam sungai arus balik. Tanda dao pribadinya dalam beberapa jalur bahkan hanya setara dengan peringkat 7. Masih jauh dari peringkat 8 yang sejati. Bahkan jika dia menganeksasi tanah yang diberkati di dalam sumur kota, ia tetap belum bisa menembus peringkat 8 yang sejati. Namun, Fang Yuan tidak kalah dalam hal bakat dari Feng Jiuge. Kalau Feng Jiuge berhasil menciptakan lagu angin asimilasi dan membuatnya menjadi seorang immortal pertama yang mampu memanggil angin asimilasi, Fang Yuan sendiri mampu menciptakan Gu Segudang Diri, sebuah Gu yang berasal dari gerakan pembunuh. Dan yang lebih penting, Gu Segudang Diri adalah sebuah inovasi yang revolusioner, karena Gu Segudang Diri memiliki dua jalur, yaitu jalur kekuatan dan jalur perbudakan. Kini setelah Fang Yuan memadatkan gerakan pembunuh menjadi basis pada Gu Segudang Diri, kekuatannya meningkat lebih jauh lagi. Ia bahkan mampu membuka jalur perkembangan baru yang lebih luas ketimbang sekedar mengandalkan satu gerakan pembunuh. Jalur kultivasi Gu memang berkembang seperti ini. Ada yang merupakan perpaduan dua jalur, ada pula yang menjadi subklasifikasi dari jalur utama. Perbedaan Fang Yuan dan Feng Jiuge hanyalah masalah umur. Memangnya berapa lama Fang Yuan berkultivasi sejak kelahirannya kembali? Apakah itu dapat dibandingkan dengan Feng Jiuge yang sudah hidup selama ratusan tahun? Bahkan Fang Yuan mampu mencapai prestasi yang setara dengan Feng Jiuge pun di usia yang bahkan kurang dari 50 tahun, itu adalah sebuah keajaiban. Jika dibandingkan dengan orang biasa, ia tak ubahnya seperti monster. Tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Mustahil diukur dengan standar yang normal. Kelahirannya kembali memang memberikan keuntungan yang sangat besar. Sesungguhnya, akumulasi tanda dao Fang Yuan sudah cukup tinggi. Tapi saat ini, kehendak surga ikut menentangnya, membuat bencana kesengsaraan menjadi lebih sulit dan menghalangi dia untuk memperoleh tanda dao dalam jumlah yang besar. Satu-satunya metode yang tersisa untuk Fang Yuan saat ini adalah melahap tanah terberkati. Tetapi saat ini dia bahkan belum mendapatkan kembali Raja Wali miliknya. Sedangkan metode lain menuntut Gu Immortal yang sangat sulit untuk diperoleh. Contohlah, metode dari jalur makan seperti Gu Camilan yang memang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pembunuh. Tetapi peningkatan tanda dao-nya masih tergolong rendah, jadi tidak terlalu menguntungkan bagi Fang Yuan. Sekarang, Fang Yuan akhirnya memilih untuk mengalihkan perhatiannya pada domain terpencil. Saat ini ia memiliki beberapa di antaranya, yaitu Lembah Luopo, Gunung Danghun, Sungai Arus Balik, dan Sumur Kota. Sungai Arus Balik sudah dia gunakan untuk segel pelindung arus balik. Hal ini memungkinkan dia untuk bertarung melawan peringkat 8. Sementara Gunung Danghun sebelumnya hancur dan masih dalam proses perbaikan. Lalu, Sumur Kota
digunakan untuk membesarkan varian manusia, dan dalam hal jalur aturan, Fang Yuan juga masih sangat kekurangan. Maka satu-satunya yang tersisa untuk Fang Yuan kembangkan saat ini adalah lembah Luopo. Tingkat pencapaian Fang Yuan dalam jalur jiwa memang masih biasa saja, tetapi ia memiliki warisan sejati dari jiwa spektral. Warisan jalur jiwa nomor 1 di dunia ini yang tak dapat disangkal oleh siapapun. Dengan pondasi yang begitu kokoh ini, ditambah dengan inspirasi dari 3 kehidupan yang Fang Yuan alami di dalam mimpi sebelumnya, serta keberadaan Gu Segudang Diri, Fang Yuan menjadi sangat percaya diri. Dia berkata, "Jika aku menambahkan cahaya kebijaksanaan, aku pasti bisa menyimpulkan segel Luopo." Dan setelah itu, Fang Yuan terus berlatih dan waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan pun terlewati. Pada hari itu, Fang Yuan terbang keluar dari kota awan. Formasi abadi di sekitar tanah Langya kini diaktifkan dan cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Fang Yuan menghilang dari tempatnya berdiri, lalu muncul kembali di lokasi sunyi sekitar 1000 li. Saat ini Fang Yuan telah memodifikasi formasi super abadi hingga memiliki kekuatan untuk memindahkan orang lain. Sebelumnya ketika Feng juga menyerang dan membantai para manusia berbulu, Langya hanya bisa menderita tanpa daya. Mengambil pelajaran dari kejadian pahit itu, setelah Gu Segudang Diri diperbaiki, Langya langsung menyarankan untuk memodifikasi formasi ini kepada Fang Yuan. Karena Sekte Langya telah membantu Fang Yuan menyempurnakan Gu Segudang Diri, maka Fang Yuan tentu saja harus membalas budi dengan memodifikasi formasi ini sesuai dengan keinginan Langya. Dengan menggunakan pencapaian Fang Yuan dalam jalur formasi, dan juga dengan bantuan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan dapat menyelesaikan modifikasi ini dengan sangat cepat. Sehingga Fang Yuan kini dapat berpindah-pindah di dalam tanah terberkati Langya dengan sangat mudah. Sesampainya di tempat yang kosong itu, Fang Yuan tampak menarik nafas dalam-dalam dan mulai melatih gerakan pembunuhnya. Gerakan pembunuh abadi, Kaisar Yama. Dalam sekejap penampilan Fang Yuan berubah. Tubuhnya menjulang tinggi, mengenakan mahkota dengan wajah suram. Sosoknya menjadi tak terjamah. Selain itu, dia menggunakan jubah kaisar bersulamkan jiwa berbentuk manusia. Bedanya saat ini, jumlah jiwa itu telah melampaui 1000. Jauh lebih banyak daripada aktivasi sebelumnya. Semua ini terjadi karena hasil dari kultivasi Fang Yuan belakangan ini. Di sana, tanpa membuang waktu lagi, Fang Yuan langsung mengaktifkan sebuah gerakan pembunuh, ledakan jiwa. Dia menggerakkan jarinya, dan bayangan hitam meletup dari ujung jarinya, menghancurkan segala sesuatu yang ada di depan Fang Yuan. Namun berkat perlindungan dari formasi abadi, benua awan berpendar dalam cahaya perak, menahan sebagian besar kekuatan ledakan jiwa itu. Walaupun tetap saja, gerakan pembunuh puncak peringkat 7 ini terlalu kuat untuk sepenuhnya diredam oleh cahaya perak. Rangkaian ledakan membuat area di sekitar Fang Yuan hancur, tanah awan porak-poranda, dan terbelah dengan celah yang besar sejauh beberapa li. Asap hitam akhirnya sirna, ledakan jiwa berakhir. Satu anak Yama dari jubah Fang Yuan kini telah lenyap. Itu adalah harga dari penggunaan ledakan jiwa. Namun Fang Yuan sama sekali tak memperdulikannya. Setelah merenung sebentar, matanya berkilat dengan terang. Gerakan pembunuh abadi, medan perang Yama. Suara mendesing menggema, angin kencang bertiup, dan dunia berubah warna. Dalam 3 kedipan mata, wilayah luas di sekitar Fang Yuan diselimuti oleh medan perang abadi dan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Di dalamnya suasana terlihat pucat. Ada warna hijau kekuningan, dan penglihatan Fang Yuan menjadi kabur seperti tertutup oleh kabut.
Angin kelam bertiup sambil mengeluarkan suara ratapan yang menyeramkan dan membuat tulang sampai menggigil. Fang Yuan melepaskan anak Yama. Monster-monster itu terkekeh melengking, terbang bebas di dalam medan perang. Kekuatan mereka diperkuat seperti ikan yang dikembalikan ke air. Kekuatan itu benar-benar mengerikan, dan melihat itu Fang Yuan merasa puas. Dan setelah memujinya, Fang Yuan menarik kembali anak-anak Yama dan menutup medan perang itu. Langit pun seketika menjadi cerah kembali. Saat ini, aku mampu memaksa musuh peringkat 6 ataupun 7 untuk bertahan di sini sampai mereka mati. Gumam Fang Yuan. Bukankah Fang Yuan mampu membunuh ahli peringkat 6 dan 7? Ya, mampu. Tetapi kalau dalam jumlah besar tentu itu akan menjadi masalah. Selain itu, mereka juga punya peluang besar untuk melarikan diri. Tetapi, ketika mereka semua berada di dalam medan perang ini, maka Fang Yuan memegang kendali. Dan ini masih belum selesai, karena kini medan perang Yama juga memiliki metode yang baru. Metode yang ditambahkan oleh Fang Yuan. Dan itu adalah gerakan pembunuh tangan hantu pencuri hebat. Gerakan ini telah ia modifikasi sehingga performanya semakin efektif. Dulu aku tak bisa terlalu sering menggunakan tangan hantu pencuri hebat ini demi mencegah identitasku terbongkar. Jika informasi itu sampai tersebar, orang-orang akan jauh lebih waspada dan pengaturan rahasiaku di gurun hantu hijau juga pasti akan terungkap. Tapi sekarang, dengan medan perang Yama, aku bisa menjebak musuh, lalu terus menggunakan tangan hantu untuk mencuri dan merampas Ku Immortal mereka. Dengan ini, peluang mereka untuk melarikan diri nyaris nihil. Dan setelah itu, aku bisa membantai sekaligus menjarah mereka, mengumpulkan sumber daya untuk kultivasiku. Mata Fang Yuan berkilat ganas. Niat membunuhnya kian menebal. Dengan medan perang Yama, Fang Yuan bisa mulai menapaki jalan berdarah. Membunuh musuh, mencuri Gu sekaligus merampas celah mereka untuk memperoleh tanda Dao. Fang Yuan tidak pernah ragu ketika membantai orang yang tak bersalah. Ia tak pernah merasa bersalah, apalagi sampai menyalahkan dirinya sendiri. Tampak Fang Yuan menjilat bibir sambil menggelengkan kepala. Ini adalah sebuah rencana yang sempurna. Tetapi, Fang Yuan tampak menjilat bibirnya dan menggelengkan kepala. Dia berkata, sayang sekali sekarang belum waktunya. Seandainya tanah Langya tidak terekspos pada pengadilan surgawi, dan jika Fang Yuan tidak menerima tekanan dari pengadilan surgawi, dia pasti sudah pergi berkeliling untuk berburu. Namun saat ini dia tidak bisa melakukannya karena yang terpenting adalah melindungi tanah Langya. Saat ini keberlangsungan Sekte Langya jauh lebih penting baginya dibandingkan dengan mencuri Gu Immortal. Sampai waktu terus berlalu, tekanan mental yang Fang Yuan hadapi semakin berat. Pengadilan surgawi tentu tak mungkin diam saja. Begitu mereka menyerang tanah terberkati Langya, meskipun persiapannya sudah penuh, mungkin saja tempat itu tidak mampu bertahan. Pasalnya, kartu truf dan rahasia Sekte Langya telah terungkap di dalam pertempuran sebelumnya. Sementara itu, pengadilan surgawi masih memiliki pondasi yang dalam dan tak terduga. Mereka bisa saja menggunakan kartu truf khusus yang akan menargetkan Langya atau menyusun skema cemerlang yang dapat membahayakan seluruh tanah Langya. Situasi terbaik sebenarnya adalah merelokasi tanah terberkati Langya sebelum invasi kedua dimulai. Tetapi relokasi itu hampir pasti akan disergap oleh pengadilan surgawi. Bahkan mungkin oleh Pangeran Feng Xian sendiri. Fang Yuan sudah menyimpulkan hal ini dengan sangat jelas. Menghadapi peringkat 8,
Fang Yuan bisa bertahan, tetapi untuk benar-benar melawannya itu sangat sulit. Saat ini, ia hanya punya dua pilihan. Pertama, menggunakan domain terpencil untuk membentuk gerakan pembunuh ofensif peringkat 8, atau yang kedua, menggunakan Gu Immortal peringkat 8 untuk menciptakan metode yang ofensif. Fang Yuan memiliki inspirasi untuk menyimpulkan segel Luopo. Namun kemajuannya ternyata sangat lambat. Bahkan dengan bantuan cahaya kebijaksanaan, hasilnya membuat Fang Yuan merasa jengkel. Dalam hal Gu Immortal peringkat 8, Fang Yuan sendiri sebenarnya punya 4. Gu Sikap, Gu Pedang Kebijaksanaan, Gu Aliran Tahun Seperti Air, dan Gu Token Jiwa Binatang. Gu Sikap adalah Gu inti dari wajah familiar, Gu Aliran Tahun Seperti Air adalah Gu yang dapat menghasilkan Gu tahun dan tidak cocok untuk bertarung. Lalu Gu Token Jiwa Binatang dibutuhkan untuk gerakan pembunuh Kaisar Yama, sehingga tak dapat digunakan juga. Artinya satu-satunya yang tersisa hanyalah Gu Pedang Kebijaksanaan. Fang Yuan sudah memperoleh Gu ini sejak lama sebenarnya, dan untuk memberinya makan ia sudah mengorbankan banyak sumber daya, tapi dia belum pernah bisa menggunakannya. Alasannya ya karena untuk mengaktifkan Gu Pedang Kebijaksanaan diperlukan esensi abadi peringkat 8. Dan Gu ini memang sebenarnya dirancang oleh Raja Sejati Gunung Ungu khusus untuk Boking. Sayangnya Fang Yuan saat ini hanya memiliki esensi abadi peringkat 7, yaitu esensi abadi kurma merah. Jadi sulit untuk menggunakan Gu Pedang Kebijaksanaan. Dan sebenarnya memang yang namanya Gu Immortal peringkat 8 tentu membutuhkan esensi abadi peringkat 8. Tetapi 3 Gu Immortal Fang Yuan yang lain adalah pengecualian. Karena Gu Sikap hanya membutuhkan energi mental, Gu Aliran Tahun bisa menggunakan esensi abadi peringkat berapapun, meskipun tentu kualitasnya akan sangat berbeda antara penggunaan esensi abadi peringkat 6, peringkat 7, ataupun peringkat 8. Sementara Gu Token Jiwa Binatang itu menguras pondasi jiwa dari penggunanya. Hanya dengan melihat persyaratan aktivasinya saja, ketiganya sudah tergolong Gu Immortal kelas atas di peringkat 8. Merenungkan hal itu, meski Fang Yuan memiliki banyak Gu Immortal dan juga warisan, gerakan pembunuh peringkat 8 tetap harus disimpulkan menggunakan lembah Luopo. Jadi ini adalah satu-satunya jalan yang tergambar saat ini. Aku sudah berhasil menyimpulkan segel pelindung arus balik berkat pencapaian Grandmaster jalur air. Dan kali ini untuk menyimpulkan segel Luopo, jalur jiwaku masih sangat rendah. Tingkatanku hanya ada di tingkat master dan hambatannya menjadi sangat besar. Walaupun Fang Yuan memang sudah mencapai jalur Grandmaster dalam banyak jalur, tetapi semua itu tidak dapat dipindahkan kepada jalur jiwa. Jalur jiwa yang sebatas tingkat master itu menjadi kendalanya sendiri. Ya, walaupun pada akhirnya dengan semua keterbatasan yang Fang Yuan punya saat ini dan mengandalkan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan masih akan bisa menyempurnakan gerakan ofensif ini. Tetapi satu-satunya masalah yang tersisa adalah waktu. Fang Yuan hanya bisa berpikir, semoga semua berjalan lancar. Tetapi ketika pikiran itu terlintas, tiba-tiba dunia bergetar. Sebuah spiral hitam raksasa muncul entah dari mana. Fang Yuan, ekspresinya langsung berubah. Sialan, ini buruk. Dia segera menyadari bahwa sumber dari spiral hitam itu adalah tanda Dao yang sebelumnya ditinggalkan oleh Feng Jiuge. Fang Yuan sudah menyelidiki tanda Dao itu, dan begitu pula Langya. Keduanya tahu betul bahwa ini adalah metode pelacakan yang nyaris mustahil untuk dihilangkan. Namun karena tanah Langya terisolasi dari dunia luar, tanda Dao itu tadinya tidak terlalu berbahaya. Siapa sangka, tanpa kendali ataupun suntikan esensi abadi, tanda Dao itu kini justru berkumpul dan menjadi spiral hitam. Hancurkan! Teriak Fang Yuan, dan pada saat yang bersamaan Langya juga mengeluarkan perintah serupa.
Formasi pertahanan hasil modifikasi Fang Yuan pun aktif. Tapi sebelum itu, 4 sinar melesat keluar dan spiral hitam itu hancur seketika. Keempat cahaya itu akhirnya memudar dan terlihatlah 4 sosok immortal: Feng Zhuge, Chen Yi, dan Jinglan. Selain itu ada satu lagi, yaitu seorang immortal wanita. Ia tampak tegas, memandang sekeliling dan berhenti ketika melihat Fang Yuan. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Dia berkata, "Fang Yuan, akhirnya aku menangkapmu." Dialah sosok pemimpin pengadilan surgawi saat ini. Ku immortal dari jalur kebijaksanaan nomor 1 di pengadilan surgawi yang dikenal dengan nama Peri Ziwei. Pengadilan surgawi ternyata menyerbu tanah terberkati Langya di saat-saat Fang Yuan masih belum benar-benar siap. Kini pupil mata Fang Yuan menyusut tajam hingga seukuran jarum. Aku tak pernah tahu ada metode seperti ini. Mengirimkan 4 peringkat 8 sekaligus. Kalau spiral gelap itu tidak segera dihancurkan, ku immortal yang lain mungkin akan masuk, pikir Fang Yuan. Walaupun dari keempat orang itu sebenarnya Feng juga masih peringkat 7 ya. Tetapi kalau melihat dari tanda Dao yang dia punya, itu setara dengan peringkat 8. Maka Fang Yuan mengklasifikasikan Feng Zhuge juga sebagai peringkat 8. Dan immortal peringkat 8 itu punya tanda Dao yang begitu padat. Hanya sedikit metode yang mampu mengangkut mereka. Bahkan gerakan pembunuh pintu ajaib yang pernah Feng Zhuge gunakan sebelumnya seharusnya tak mampu memindahkan seorang peringkat 8. Jika seorang peringkat 8 ingin berpindah wilayah, biasanya mereka harus terbang melalui surga putih ataupun surga hitam. Kecuali kalau dia adalah seorang ahli besar dari jalur luar angkasa, yang mana dia sanggup untuk berteleportasi. Tapi bahkan ahli jalur ruang angkasa pun itu hanya mampu memindahkan dirinya sendiri, tidak membawa immortal lain bersamanya. Nah, sekarang pengadilan surgawi ternyata bisa memindahkan 4 immortal peringkat 8 sekaligus dari benua tengah menuju ke tanah terberkati Langya. Metode ini benar-benar di luar dugaan Fang Yuan. Bahkan dalam 500 tahun kehidupan pertamaku, saat perang berada dalam kekacauan, aku tidak pernah mendengar pengadilan surgawi memiliki metode semacam ini. Metode yang mereka gunakan sungguh menakutkan. Pertahanan apapun akan hancur kalau berhadapan dengan metode ini, karena dalam pertempuran skala besar, keunggulannya menjadi tak tertandingi. Bayangkan saja, di tengah perang 5 wilayah, kalau setiap ku immortal peringkat 8 menguasai satu daerah. Jika saat itu pengadilan surgawi dapat memobilisasi beberapa peringkat 8 dan langsung diteleportasi ke lingkungan musuh atau ke dalam pertahanan musuh dan menyerangnya secara berkelompok, hasilnya sudah dapat dipastikan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Siapapun yang menjadi sasaran dari pengadilan surgawi pasti akan musnah. Jika serangan semacam ini dilakukan berulang kali, maka kekuatan manapun pasti merasa tak berdaya. Dalam 500 kehidupan pertamaku sebelumnya, mengapa pengadilan surgawi tidak menggunakan metode ini? Apa syaratnya masih belum terpenuhi? Atau memang mereka hanya menunggu waktu yang tepat? Pikiran Fang Yuan berkelebat cepat. Sesaat kemudian, matanya terbuka dan dia memahami alasannya. Kalau di masa itu pengadilan surgawi menggunakan metode ini terlalu awal, maka begitu beberapa peringkat 8 tewas, kekuatan lain akan menjadi waspada dan mereka pasti bekerja sama membentuk aliansi besar untuk menentang pengadilan surgawi. Kalau itu terjadi,
invasi pengadilan surgawi akan tertunda. Fang Yuan menyadari pemikiran ini dan terasa begitu masuk akal. Pantas mereka menyimpan rapat metode ini. Pengadilan surgawi memang tidak bodoh. Mereka menyembunyikan metode ini dengan sangat rapi, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Mereka khawatir kekuatan besar ini akan mendorong 4 wilayah yang lain untuk membentuk aliansi khusus dan malah menghancurkan benua tengah. Tapi sekarang, demi menyerang Fang Yuan, pengadilan surgawi rela mengungkapkan metode ini lebih awal. Itu menunjukkan betapa besarnya tekad mereka untuk merebut tanah terberkati Langya. Bukan hanya aku, mereka tergoda oleh Gu kebijaksanaan peringkat 9. Di saat yang sama, mereka hendak mencaplok tanah Langya, yang mana itu akan sangat membantu mereka memperbaiki Gu nasib. Memikirkan ini, Fang Yuan tersenyum pahit. Serangan dari pengadilan surgawi datang terlalu mendadak. Meskipun Fang Yuan sudah menyiapkan mentalnya, tetapi persiapannya masih belum selesai. Metode yang digunakan pengadilan surgawi benar-benar melampaui imajinasinya, bahkan imajinasi yang paling liar. Beginilah musuh yang paling menakutkan. Mereka memiliki terlalu banyak kartu truf berkat pondasi yang begitu dalam. Fang Yuan hanya bisa menghela nafas dan tersenyum pahit. Hei pencuri! Pada saat yang sama, ketika para immortal pengadilan surgawi tak bergerak, Jinglan langsung menerjang Fang Yuan. Kebenciannya terhadap Fang Yuan sudah mencapai titik puncak. Dulu ia dipermalukan habis-habisan ketika Fang Yuan menjual 3 tulang rusuknya di toko kuning. Rekaman itu pun terus beredar tanpa henti dan menjadi noda besar dalam hidupnya. Karena itu, ketika dia melihat Fang Yuan, Jinglan tidak ragu langsung menyerang Fang Yuan dengan niat membunuh yang membara. Tapi sebelum Jinglan menangkap tubuh Fang Yuan, tubuhnya sudah lenyap dengan cahaya keemasan yang menyala terang. Jinglan terkejut. Dia menoleh bahwa saat ini Fang Yuan sudah berada di dalam sebuah formasi super. Dia mengendalikan formasi itu secara langsung. Dan setelah itu, ada banyak immortal dari varian manusia yang juga mulai berkumpul di dalam formasi itu. Pengadilan surgawi tentu tidak tinggal diam. Feng juga langsung menggunakan gerakan pembunuhnya, lagu perpisahan. Nada lagu perpisahan menggema, menyebar dan melawan seluruh rumahku dan formasi abadi yang ada. Cahaya tajam berkilat di mata Fang Yuan. Sambil mengendalikan formasi, ia multitugas dengan sangat cepat. Formasi abadi menyala, cahaya orange kemerahan meledak dengan terang. Di balik cahaya itu, lagu perpisahan kian melemah dan suaranya meredup hingga hilang. Untuk menghadapi gerakan pembunuh ini, Fang Yuan sudah menambahkan beberapa modifikasi pada formasi abadi, dan sekarang terbukti efektivitasnya sangat tinggi. Dulu Feng juga bisa menembus banyak lapisan dari formasi menggunakan lagu perpisahan, tetapi kali ini, bahkan sebelum lagu perpisahan mendekati inti, dia sudah dimusnahkan. Wajah Feng juga pun berkerut dalam-dalam. Lalu, terdengar sebuah suara, biar aku yang melakukannya. Peri Ziwei mengangkat jarinya, pancaran pelangi berbintang melesat keluar. Pelangi berbintang itu terbang seperti anak panah, menembus awan dan angin, lalu menabrak formasi super. Dalam sekejap, pelangi berbintang itu berubah menjadi pasir bintang yang menari di udara. Pemandangannya sungguh mempesona. Formasi abadi berputar semakin cepat, namun pasir bintang itu mulai menyusup, melebur di dalam aliran formasi. Peri Ziwei tersenyum samar. Tak terhitung benak di dalam pikirannya kini bergerak dengan cepat. Sial, gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan ini bisa membantunya menyingkap rahasia formasi, sekaligus mengganggu kerjasama antar Gu. Akibatnya formasi menjadi lebih lambat, bahkan menjadi tak stabil.
kata beberapa varian manusia yang langsung menyadari efeknya. Mereka pun mulai panik. Sementara Fang Yuan, dia tetap tenang. Tampak kecurigaan muncul di matanya. Aneh sekali, mengapa Peri Ziwei tidak menggunakan papan catur konstelasi bintang? Beberapa pemikiran muncul di benak Fang Yuan. Dan di saat yang sama, Peri Ziwei sendiri saat ini tampak menghela nafas panjang. Katanya dalam hati, sayang sekali papan catur konstelasi bintang ku tinggal di pengadilan surgawi untuk menjaga gerakan pembunuh yang kami gunakan. Jika tidak, aku pasti sudah membongkar formasi super ini dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat. Kini gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan lain langsung dilepaskan. Tanpa tanda-tanda, bahkan Fang Yuan tak bisa menyadarinya. Hanya saja, formasi super kini terguncang, dan pasir bintang yang menyerbu jumlahnya berlipat ganda. Sialan, ini sulit. Fang Yuan tampak mengernyitkan dahi. Sementara itu, terdengar sebuah teriakan dengan penuh amarah. Pengadilan surgawi, apa kalian pikir sekte Lang Yaku akan mudah untuk dihancurkan? Semuanya, bunuh mereka. Kemudian, dari dalam formasi itu, muncullah sosok raksasa perak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Raksasa perak itu kini berdiri gagah, merentangkan lengannya dan menyapu ke arah 4 immortal benua tengah. Hembusan angin deras tercipta seketika. Mata Chen Yi berkilat tajam. Ia mendengus. Biar saya yang menghadapinya. Dibandingkan dengan raksasa perak, tubuh Chen Yi memang kecil. Namun auranya segera meledak dan menghadang raksasa perak secara seimbang. Gerakan pembunuh abadi, anggur pengikat. Chen Yi lalu menunjuk. Benang-benang cahaya giok yang tak terhitung jumlahnya melesat dan melilit raksasa perak dari segala arah. Raksasa perak meninju dengan keras, tetapi karena terhalang oleh benang giok itu, gerakannya melambat dan arahnya pun berubah. Tinju itu menghantam tanah awan, menciptakan kawah besar dengan tanah awan yang berhamburan. Chen Yi kini melayang di udara tanpa bergeming. Jari telunjuknya tetap diarahkan menuju ke arah raksasa perak. Benang giok terus bertambah jumlahnya, semakin tebal hingga akhirnya berubah menjadi sulur tanaman merambat yang besar dan mengikat raksasa perak erat-erat. Sementara itu di dalam raksasa perak, Lang Ya meraung murka. Ikatan itu menahan raksasa perak sepenuhnya. Meskipun ia memiliki kekuatan yang luar biasa, raksasa perak tak bisa melepaskan diri dengan benar. Situasinya benar-benar membuat Lang Ya merasa frustasi. "Rambut keenam," kata Lang Ya sambil memberi perintah. Lalu rambut keenam segera melancarkan gerakan pembunuh abadi. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh raksasa perak dan memotong benang giok sedikit demi sedikit. Namun benang giok itu pulih dengan cepat. Chen Yi mencibir, lalu dia mengaktifkan gerakan pembunuh yang lain. Tanaman merambat yang terputus jatuh ke tanah awan. Dengan gerakan pembunuh baru Chen Yi, semua itu segera tumbuh kembali dan berubah menjadi pohon raksasa. Pohon-pohon itu besar dan menyebar di sekitar raksasa perak, lalu membentuk lingkungan luas yang menjebaknya di bagian tengah. Lang Ya segera menyadari ada yang tak beres, tetapi saat itu raksasa perak masih terikat oleh benang giok. Dia bahkan tidak mampu untuk bergerak. Tak lama pepohonan raksasa itu saling menyatu. Ranting dan dedaunannya mulai berjalin. Sementara akar-akar di bawah tanah awan mulai berkumpul dan menjadi gumpalan besar yang muncul dari permukaan tanah awan. Dengan batang bagaikan pilar, akar dan cabang berkelok-kelok membentuk sebuah sangkar raksasa. Inilah gerakan pembunuh abadi kedua milik Chen Yi, penjara pohon kuno.
Raksasa perak akhirnya terbebas dari benang giok, tetapi sekarang dia terperangkap di dalam penjara pohon kuno itu. Langya meraung marah, memerintahkan para immortal manusia berbulu untuk melancarkan gerakan ofensif. Namun penjara pohon kuno mampu menahan semuanya. Bahkan, penjara pohon kuno juga menyerap serangan itu sebagai nutrisi untuk memperkuat diri. Langya dengan segera menyadari bahwa cara paling efektif untuk menghancurkan penjara ini hanya dengan kekuatan tangan kosong dari raksasa perak. Para immortal manusia berbulu tampak tak berdaya. Mereka hanya bisa mengendalikan raksasa perak untuk meninju, menendang berulang kali, dan mencoba menghancurkan penjara pohon kuno. Sialan! Langya mengutuk. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia terikat oleh situasi ini. Tidak bisa dia membantu Fang Yuan. Dia hanya bisa menyaksikan Feng Zhuge dan Peri Ziwei yang kini menekan formasi super. Tanpa pilihan, Langya bergegas memerintahkan para rockman. Cepat, lepaskan naga tua itu. Dan segera terdengar suara auman. Seekor naga muncul di hadapan semua orang. Naga itu tersusun dari batu. Dia dipenuhi dengan tanda dao dari jalur tanah yang padat. Tubuhnya besar dan kokoh, taringnya tajam stalaktit, megah dan menggetarkan hati. Kehadirannya benar-benar menindas. Inilah sosok binatang buas abadi naga batu. Meskipun gerakannya tampak lambat, tapi sebenarnya naga batu bergerak dengan cepat. Ia mampu terbang di langit. Bayangannya besar menutupi seluruh tempat itu. 4 immortal dari pengadilan surgawi pun terkejut ketika melihat itu. Tak kusangka, tanah terberkati Langya menyembunyikan naga batu abadi, kata Feng Zhuge. Tapi Peri Ziwei tampak tersenyum samar dan dia berkata, itu jelas bukan milik tanah Langya. Besar kemungkinan naga ini berasal dari varian manusia batu. Baiklah, biar aku yang menghancurkan naga batu ini, kata Jinglan sambil menjilat bibirnya. Niat bertarungnya kini membara. Tapi Chen Yi, dia segera merentangkan tangan dan berkata, tidak perlu, biarkan saya yang mengurusnya. Chen Yi kembali menggunakan gerakan pembunuh anggur pengikat dan naga batu itu segera terikat. Lalu kemudian Chen Yi juga menambahkan gerakan pembunuh penjara pohon kuno, sama seperti yang dia lakukan pada raksasa perak. Akhirnya naga batu terperangkap dan para immortal dari varian manusia menatap semua itu dengan wajah pucat. Mereka terkejut sekaligus kecewa. Bahkan Langya pun tampak tak percaya. Hawa dingin kini menjalar di punggungnya. Naga batu yang selama ini menjadi andalan mereka ternyata dapat ditaklukkan dengan begitu mudah. Sementara itu, pihak pengadilan surgawi alias Chen Yi, dia mampu menampilkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia belum menggunakan salah satu gerakan pembunuh andalannya, yaitu pohon karma. Di sisi lain, ekspresi Fang Yuan juga menjadi gelap. Meskipun dia tidak terlalu terkejut, karena dia tahu bahwa naga batu memang unggul dalam pertahanan. Tetapi kalau dalam serangan ofensif, dia tidak terlalu baik. Sekarang, meskipun naga batu berjuang sekuat tenaga, tetapi belitan yang membatasinya semakin rapat dan tebal. Tanpa bantuan dari luar, naga batu mustahil untuk melepaskan diri. Terlebih masih ada juga penjara pohon kuno. Itu menjadi masalah yang sangat besar. Manusia berbulu, tampaknya kita harus mengandalkan diri kita sendiri, kata Langya. Tepat setelah itu, raksasa perak akhirnya menemukan kelemahan dari kurungan penjara pohon kuno dan berhasil menghancurkannya. Melihat semua itu, Chen Yi tersenyum, seperti yang diharapkan,
dari formasi terkuat kedua dari zaman kuno. Tapi, apa kalian mengira bahwa penjara pohon kunoku bisa dilepaskan begitu saja? Tiba-tiba gerakan raksasa perak terhenti. Langya lagi-lagi dibuat tercengang, dan saat dia menoleh, dia melihat ada tangan kayu besar yang mencengkram kaki dari raksasa perak. "Apa itu?" kata Langya. Raksasa perak lalu mengangkat kedua tangannya hingga menyerupai sebuah kapak dan menebasnya dengan keras. Tangan kayu itu terbelah, tapi hanya separuh, tidak terpotong sepenuhnya. Dan saat raksasa perak hendak menerjang lagi, sosok raksasa kayu muncul dari bawah tanah. Raksasa kayu itu merentangkan tangannya, lalu menundukkan tubuhnya, menghantam bahu dari raksasa perak hingga membantingnya ke tanah. Para immortal dari Sekte Langya terkejut tanpa sempat bereaksi. Di bawah tekanan yang besar, salah seorang immortal manusia berbulu melakukan kesalahan. Ia justru menggunakan gerakan pembunuh abadi terhadap raksasa kayu itu. Akibatnya, tubuh raksasa kayu itu seperti direvitalisasi. Luka yang ada pada tubuhnya sembuh seketika, dan pada saat yang sama, tubuhnya tumbuh membesar hingga menyamai ukuran raksasa perak. Melihat itu, Chen Yi tampak puas. Inilah gerakan pembunuh abadi patung raksasa pohon ilahi. Gerakan ini mewarisi sifat dari penjara pohon kuno, sehingga tak terpengaruh sekalipun oleh gerakan pembunuh. Dia hanya dapat dihancurkan melalui serangan fisik. Jadi inikah kekuatan dari warisan sejati Genesis Lotus? Mata Jinglan tampak terang ketika melihat semua pertunjukan ini. Saat ini, Chen Yi menampilkan kekuatan yang begitu dahsyat, menekan raksasa perak ataupun naga batu. Inilah kekuatan sejati dari penerus Genesis Lotus. Kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Sebelumnya, di Gurun Hantu Hijau, ia bertarung dengan rasa frustasi. Hampir sepanjang waktu, ia terpaksa bertarung dengan menjaga istana kacang ilahi karena dia tidak ingin bangunan itu rusak. Chen Yi tak bisa bertarung dengan leluasa. Sementara itu lawannya adalah tetua tertinggi dari klan Fang yang memiliki keunggulan dari jalur kekuatan dan dapat bertempur bebas dalam jarak dekat. Hal itu sungguh membuat Chen Yi marah sekaligus tak berdaya. Namun sekarang situasinya berbeda. Chen Yi dapat memamerkan keunggulannya yang sebenarnya. Ia dapat meledakkan kekuatan pertempuran yang hebat, bahkan tanpa menggunakan kartu trufnya yaitu pohon karma. Ia bahkan sudah berhasil menekan raksasa perak dan naga batu sekaligus. Dari cerita singkat ini, kita bisa mengetahui bahwa pengadilan surgawi kini berada di atas angin. Persiapan Fang Yuan belum selesai, masih banyak kekurangan. Tetapi, apakah kali ini Fang Yuan mampu melepaskan diri? Ataukah malah di next part Fang Yuan akan mati? Kita tidak tahu, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.